Dari terakhir Rimpang, terus kan ya Efek Rumah Kaca bukan band yang produktif ya Mas, Hmm. bukan tiap tahun ngerilis album gitu. Enggak. Tapi karya-karyanya tetap tetap di cover banyak orang, terus dibuat apa namanya rilisan yang berbeda gitu ya, dengan taste yang berbeda gitu. Nah, lu menyikapi kehidupan karyanya ini tuh seperti apa ya? Di diri lu sendiri. Ya mungkin lu tadi mention ya gue nggak pernah kepikiran kalau karya ini bakal bakal seperti ini. Tapi sekarang kan ketika ini udah jadi ada di mana-mana, Hah? orang jadi hidup gitu ya. Lu sekarang menyikapinya seperti apa sih? Maksudnya apakah ini pencapaian lu yang em, sudah di puncaknya sebagai produsen tadi gitu ya, atau justru ini tantangan baru gimana caranya gue untuk kedepannya lagi? Gue kalau puncak, gue nggak tahu. Hmm. Gue nggak menganggap ini puncak ya, tapi menurut gue semakin berkembang. Hmm. Dari banyak orang yang mungkin juga nggak cocok dengan album Rimpang gitu ya. Hmm. Tapi bagaimana cara gue menulis lagu, cara gue menulis lirik, gue merasa gue punya perkembangan dari album 1, 2, 3 Synesthesia, dan Ya, menurut gue ini ke arah yang positif. baik ya, Yang ke arah yang positif dalam hal perkembangan kemampuan gue berkarya. berkarya. Hmm. Jadi tapi gue pengen terus berkembang. Artinya gue nggak menganggap ini sebuah puncak gitu. Ya. Gue masih terus pengen berkembang. Permasalahannya bisa jadi yang gue anggap gue masih terus berkembang, buat orang lain gue malah stagnan, gue malah nyusruk gitu ya. Kan gue juga nggak tahu. Jadi itu biarin aja, itu pendapat orang lain. Tapi buat gue pribadi, gue lebih kritis terhadap diri gue sendiri untuk bisa mengevaluasi. Oh, kok tulisan gue gini, kok songwriting gue gini, gue larinya dari chord ini ke sini tuh kayak nadanya biasa ya, kenapa? Atau nadanya too sweet ya, too sweet tuh kayak jadi Nora nggak sih gitu, kayak Ya, ya. gitu-gitu. Kayaknya kita sweetnya yang lebih cool bisa nggak gitu. Ya, Itu ya. itu kan jadi pemilihan apa namanya? Dialektika lu tadi kan. Iya, di dalam diri dan di dalam band gitu ya, di Ya. dalam band. Terus lagu cara delivery-nya ngomongin soal politik tapi kesini yang lebih calm bisa nggak sih kayak gitu-gitu. Ya. Terus belajar. Ya. Dan banyak yang bisa kita pelajari dari penulis-penulis yang memang lebih bagus dari gua gitu ya, dan kita terus belajar, dan semoga gua bisa terus lagi bikin lebih bagus lagi dari Rimpang menurut gua dan Ya. band. Dan setelah Rimpang, lu akan membuat apa lagi? Ya pengennya bikin karya lagi, karena memang di situasi di band setelah Rimpang semangat, dalam artian bisa Ini gini jadi ya. jadi Ya ini bisa gini ya, musik kita ya. Akhirnya di konser kan kita beberapa karya-karya yang lama kita ubah sedikit-sedikit supaya dia lebih kayak ada suasana Rimpangnya, tapi sebenarnya keinginan untuk apa ya, memori nostalginya itu tetap ada. tetap ada. Jadi orang bisa singalong, tapi sebenarnya itu kita ubah lagunya sedikit-sedikit sesuai dengan estetika Rimpang gitu. Jadi kita rimpangkan ya lagu-lagu lama di sesi kedua di konser itu kita rimpangkan sedikit-sedikit lah ya. Dan ada yang terasa, ada yang nggak terasa gitu. Tapi itu menurut gua sebuah capaian sih. Apa ya, capaian dalam artian kita lagi anget kesini, kita berusaha untuk bisa menghangatkan itu dengan bikin sesuatu. Dan ketika ngomongin tadi pencapaian karya, dan kembali lagi tentu ada kontribusi dari penonton gitu ya Mas. Penonton ini di mata lu berperan penting seperti apa sih gitu kontribusinya terhadap proses lu berkarya? Kan sekarang pergeseran penonton ini cukup signifikan nih, secara behavior dia mendengarkan lagu, behavior dia nyanyi bareng-bareng gitu ya, behavior dia menikmati konser gitu ya. Ini apakah jadi instrumen juga lu untuk tadi berproses lagi gitu? Dan lu memikirkan itu juga nggak secara komprehensif? Sebagai satu apa ya, parameter untuk bikin karya sih enggak ya. Dalam artian bahwa kita harus mempertimbangkan pendengar banget nggak sih kalau bikin karya? Nggak juga. Kayaknya nggak juga ya gitu, karena kadang-kadang kalau kita memikirkan pendengar, kita harus bikin lagu itu puas buat Semuanya. kita Oh, dulu betul. pertama. Oh, betul. Karena kita akan apa ya, kita akan memainkan itu lagu terus-menerus. Kalau lagu itu nggak memuaskan kita tapi memuaskan pendengar,
Capek banget ya kayaknya. Kayaknya sebelum dimainin kita udah merasa, Tertekan ya. aduh iya tertekan gitu. Jadi kita pengen menghindari itu Iya, dengan oke. cara, ya semoga orang cocok. Tapi dari Hmm. kita cocok duluan dengan lagu ini dan ada Hmm. rasa apinya gitu ya, atau Hmm. ada listriknya di lagu-lagu itu, sehingga ketika kita bawain terus-menerus, paling enggak tingkat kebosanan yang akan kita temui itu lebih sedikit. Hmm. Hmm. Lebih lebih ya lebih lebih nggak bosen lah dibandingin kalau lagunya tuh dari awal kita udah nggak terlalu into Suka sama ya. lagunya, tiba-tiba karena kita pengen misalnya lagu ini mungkin orang akan suka nih, Hmm. tapi kitanya sih sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Nah itu kita hindari. Hmm. Kita buat aja yang menurut kita menarik, kita habis itu kalau orang cocok, ya alhamdulillah, kalau orang nggak cocok ya mungkin kita coba lagi lain kali. Hmm. Hmm. Anjir, seru. Terakhir Mas, harapan lu untuk industri musik kita nih gitu ya. Belum lama ini kita punya media musik alternatif setelah Rolling Stone gitu ya. Kemudian media itu dikabarkan akan mengubah kompasnya gitu ya, dari media menjadi community base aja gitu ya. Dan ini di sektor media gitu, di sektor jurnalistiknya, di mana literasinya lah gitu, di mana ini juga menjadi bagian penting dari perjalanan industri musik tanah air gitu ya. Nah, dari kacamata lu, sebenarnya yang ideal tuh seperti apa gitu ya? Yang lu harapkan dari musisi gitu ya, ke 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 sektor-sektor promonya nih. Ya, media kan jadi salah satu sektor promo gitu. Mungkin lu bisa bisa kasih harapan nggak Mas buat media-media musik ini gitu, atau untuk jurnalis-jurnalis musik, atau untuk penulis-penulis yang mengamati musik gitu ya Mas? Yang lu harapkan apa nih? Kalau dari penulis musiknya, eh, harus lebih berani, lebih variatif, tapi Hmm. juga lebih lebih kritis terhadap tulisannya sendiri gitu. Hmm. Jadi belajar untuk menulis musik dengan baik gitu ya. Hmm. Buat musisinya ya, Iya. buat musisinya. Artinya bagaimana dia bikin lirik, bikin lagu itu juga terus harus belajar gitu Hmm. supaya masyarakat mendapatkan musik-musik yang terbaik lah gitu Hmm. kira-kira ya. Hmm. Terus dan improve skill-nya. Hmm. Kedua, kalau buat penulis musik juga harus lebih lebih mendalam kali ya, Hmm. dan juga punya argumentasi-argumentasi yang bagus untuk Hmm. bisa menelaah musik-musik yang sedang Dicerna, dijadikan ramai. objek tulisan gitu Hmm. ya. Lalu juga mungkin bisa juga memberikan apa ya, gambaran bagaimana musik itu dibuat, dalam artian misalnya gini ya, kadang-kadang orang itu kan perlu mencontoh. Iya. Mencontohnya itu dengan diberikan informasi, misalnya kayak kenapa lagunya dia tuh enak ya, karena lagunya dia enak tuh karena ada repetisi-repetisi yang otak kita menganggap repetisi itu di part-part tertentu itu mengawang-awang tuh kayaknya enak gitu. Nah itu Hmm. gimana sih caranya? Oh ya karena dia repetisi itu menggunakan not begini. Jadi kalau orang mau memformulasi itu juga bisa lebih Bisa. mudah. Bisa lebih mudah kan sebenarnya dengan nada mengawang-awang itu yang bikin kita gini, apa nada mengawang-awang itu apa nggak pernah diterjemahkan Iya, oleh iya, iya. jurnalis. Apa gimana nada mengawang-awang? Jadi gimana caranya? Ya karena dia ada drone ya, nada-nada drone yang tong dong dong dong. Oh, jadi setengah-setengah notnya itu kadang-kadang itu yang bikin. Nah itu nggak pernah Hmm. dijelasin. Jadi orang mengawang nggak pernah terus terjadi. Interpretasi ngawangnya jadi lebar-lebar banget ya. Iya, nggak contoh-contohnya Iya, gitu ya. iya. Walaupun secara teknikal kadang mungkin ngebosenin ya, tapi buat pelaku itu berguna untuk menduplikasi bagaimana sih Hmm. karya itu dibuat Karena gitu itu ya. informasi pentingnya justru ya. Iya kan itu bisa dimengerti Iya. kalau si wartawannya misalnya Iya. mengerti teknisnya itu penting juga walaupun nggak harus semua tulisan musik itu didekati secara Ditekniskan. teknis gitu Iya, ya. iya, Tapi itu kebutuhan itu ada iya. gitu, kebutuhan itu ada. Jadi kalau buat ekosistemnya ya media penting sih. Hmm. Zaman sekarang walaupun media yang seperti apa sesuai karakter masyarakatnya saat itu ya, Hmm. itu juga menjadi apa namanya dialektika walaupun ketajaman
kritisisme, kritik musik juga penting gitu ya. Tapi kebutuhan itu disesuaikan terus-menerus dialektikanya dengan pola konsumsinya itu. Masyarakat mengkonsumsi musiknya sekarang Kayak gimana sih? ya. Gitu, kalau kita nulis yang panjang tapi mediumnya nggak tepat, mungkin akhirnya nggak ada yang baca Nggak ada yang juga, baca. apa kayak gitu-gitu. Itu kita perlu nggak merasa paling hebat lah. Iya. Lalu kita berdiri orang yang harus nyamperin kita, tapi kita juga mendekat ke mediumnya, platformnya apa, format seperti apa yang ternyata orang kita menyesuaikan, menegosiasikan dengan tanpa ya terlalu jauh mengurangi substansi yang kita anggap penting gitu ya. Kita perlu ada penyesuaian bentuk. Itu kayaknya penting deh, sehingga kebutuhan akan itu ada terus gitu ya. Formnya itu perlu terus ada. Bahwa medianya itu penting, itu perlu terus ada gitu. Thank you banget Mas Holil. Sama-sama. Obrolannya. Iya. Thank you banget. Ini banyak memberikan gua pandangan baru juga nih. Gila kalau gua ngoceh kemana-mana, maaf. Terima kasih pemirsa TV One sudah menyaksikan podcast Bareng Orang Hebat bersama Holil Mahmud. Saya Zulfikri Putra Mawawi, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast